Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita jumpa lagi bincang-bincang singkat tentang pemahaman ISO, pemahaman dan implementasi ISO 17025 tahun 2017. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saat ini kami berada di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Di Tanah Bumbu ini atau di Batu Licin ini kami akan melaksanakan sosialisasi dokumen sistem mutu berdasarkan ISO 17025 di Balitbankes, ya, di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan yang berada di Batu Licin Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Nah, topik utama di dalam pertemuan nanti dengan teman-teman laboratorium yaitu tentang sosialisasi dokumen. Nah, Bapak Ibu sekalian, di video kali ini insya Allah kita akan bincang singkat tentang dokumentasi ISO 17025. Ada yang menarik, ada kaidah ISO mungkin perlu kita hafalkan, ya. Yang pertama adalah write what you do, ya, write what you do. Tulis sebelum Anda bekerja. Ini artinya adalah dokumen. Kemudian kaidah yang kedua adalah do what you write. Kerjakan sesuai dengan yang ditulis. Ini maknanya adalah implementasi. Kemudian yang ketiga adalah record all you did. Rekam atau buktikan semua pekerjaan Anda. Ini maknanya adalah pembuktian pekerjaan kita, baik berupa laporan maupun formulir-formulir sebagai bukti visual pekerjaan kita yang berkaitan dengan implementasi ISO 17025, baik implementasi berdasarkan konsensus, implementasi sesuai dengan kebijakan kan, atau implementasi berdasarkan regulasi terkait jika ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini fundamental, ya. Implementasi secara komprehensif untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi ada 3 payungnya. Implementasi sesuai dengan konsensus ISO, yang kedua implementasi sesuai dengan kebijakan kan atau implementasi tentang kebijakan kan, yang ketiga implementasi tentang regulasi terkait jika ada. Nah, ini kaidah yang ketiga, ya, record all you did. Yang keempat adalah continuous improvement. Nah, kaitannya dengan keberadaan kami di Batu Licin ini, yaitu tentang dokumen sosialisasi dokumen. Nah, dokumen di dalam ISO 17025 Bapak Ibu sekalian terdapat atau tercantum di dalam persyaratan manajemen klausul 8. Yaitu 8.2 tentang dokumentasi sistem manajemen dan 8.3 yaitu tentang pengendalian dokumen. Nah, ini beririsan antara 8.2 dan 8.3. Nah, pertanyaannya, dokumen apa saja yang perlu ada di laboratorium berdasarkan ISO 17025? Secara umum ada dokumen internal dan ada dokumen eksternal. Dokumen internal itu banyak diterapkan di Indonesia, ada 4 level plus master list dokumen. Level pertama dikenal orang adalah quality manual atau panduan mutu. Level 2 adalah quality prosedur atau prosedur mutu. Level 3 adalah work instruction, instruksi kerja. Terdiri atas instruksi kerja metode atau instruksi kerja kalibrasi, kemudian instruksi kerja alat, dan yang ketiga jika ada adalah instruksi kerja tentang sampling. Level 3. Level 4 banyak diberikan istilah formulir-formulir atau dokumen pendukung. Kemudian yang terakhir tentang dokumen internal adalah daftar induk dokumen atau master list dokumen. Nah, ini yang pertama itu dokumen internal, kemudian dokumen eksternal.
Dokumen eksternal adalah dokumen yang berkaitan dengan ISO 17025, berkaitan dengan ruang lingkup, kemudian bukan kita yang membuatnya. Jadi kita hanya merangkum saja, merangkum dokumen-dokumen eksternal yang terkait. Termasuk legal aspek itu adalah dokumen eksternal. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara umum itu adalah struktur dokumen. Level 1, level 2, level 3, level 4 plus master list dokumen dilengkapi dengan dokumen eksternal. Ini secara umum orang mengatakan adalah tentang struktur dokumen. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana tahapan-tahapan menyusun dokumen? Secara umum ada 6. Yang pertama, dokumen ini kita susun sebagai draft. Kemudian yang kedua dilakukan pengkajian, yang ketiga dilakukan perbaikan jika diperlukan, kemudian disahkan, kemudian disosialisasikan, kemudian yang kelima didistribusikan kepada kepada personal terkait, dan yang terakhir adalah diimplementasikan. Tambah satu lagi, yaitu dikaji ulang secara periodik. Nah, ini tahapan-tahapan tentang dokumen. Jadi kami ulangi lagi, yang pertama sebagai draft, yang kedua dikaji, yang ketiga disahkan, yang keempat dilakukan sosialisasi kepada semua personil, kemudian yang kelima didistribusikan kepada personil terkait, yang keenam kemudian diimplementasikan, kemudian yang ketujuh dikaji ulang secara periodik. Itu ada tujuh tahapan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dokumen ini ada orang mengatakan bersifat dinamis, bisa aja mengalami perubahan. Nah, inilah urgensi kenapa dokumen perlu dikaji ulang. Sebab mungkin bisa aja terjadi perubahan. Baik perubahan karena faktor internal atau perubahan karena faktor eksternal. Nah, Bapak Ibu sekalian, dokumen ini harus dipahami oleh semua personil yang terkait. Sebab apa? Sebab dokumen ini harus sesuai dengan yang 3 tadi yang kami katakan. Bahwa dokumen ini ada dokumen yang merujuk kepada konsensus ISO, ada dokumen yang merujuk kepada kebijakan KAN, dan ada dokumen yang merujuk kepada regulasi terkait jika ada. Nah, kita sedikit merinci dokumen level 1 itu quality manual. Isinya adalah tentang kebijakan berdasarkan konsensus. Kemudian level 2 quality prosedur. Jadi persyaratan general ada prosedurnya. Persyaratan struktural ada prosedurnya. Persyaratan sumber daya ada prosedurnya. Persyaratan proses ada prosedurnya, dan yang terakhir persyaratan manajemen ada prosedurnya. Level 2. Kemudian level 3, instruksi kerja metode. Nah, instruksi kerja metode yang kita buat ya sesuai dengan ruang lingkup. Jadi ruang lingkup kita pertama-tama kita tetapkan, kemudian kita membuat IKM-nya, instruksi kerja metodenya. Misalnya ruang lingkup kita analisis kadar air dalam batu bara, maka kita wajib membuat IKM tentang tata cara atau prosedur untuk menganalisis kadar air di dalam sampel batu bara. Atau metrik sampelnya adalah penentuan konsentrasi sulfat di dalam air limbah. Nah, kita membuat work instruction tentang metode pengujian air sulfat di dalam air limbah. Jadi jumlah IKM yang kita buat tentu saja sesuai dengan parameter yang telah kita tetapkan di dalam ruang lingkup.
Kemudian untuk menguji parameter-parameter tersebut diperlukan alat. Maka kita perlu membuat dokumen tentang instruksi pengoperasian alat, atau istilah umum diberikan nama IKA, instruksi kerja alat. Nah, secara umum instruksi kerja alat merujuk kepada manual book alat yang dibuat oleh pabrik pembuat alat. Jadi manual book itu digunakan sebagai rujukan untuk membuat IKA. Sama dengan IKM tadi. IKM rujukannya bisa aja rujukan standar, misalnya SNI, atau standar metode, atau ASTM, atau mungkin JIS, Japan Industrial Standard, atau rujukan yang lain. Atau bisa saja rujukannya tidak baku, misalnya dari textbook, atau dari instruksi dari lembaga tertentu. Nah, ada ruang lingkup tertentu yang mana IKM-nya menyatu dengan IKA. Misalnya pengujian fisik, misalnya pengujian atau pengukuran kebisingan di udara ambien. Itu IKM-nya menyatu dengan IKA. Kemudian yang ketiga tentang level 3 ini adalah IKM sampling. Nah, kita wajib juga membuat IKM sampling jika kebijakan laboratorium yaitu melakukan pelayanan pelanggan tentang pengambilan sampel. Nah, yang keempat adalah dokumen atau formulir yang diberikan istilah tadi adalah level 4. Jadi persyaratan general ada formulirnya, persyaratan struktural ada formulirnya, persyaratan sumber daya masing-masing ada formulirnya. Persyaratan proses juga masing-masing ada formulirnya. Dan yang terakhir persyaratan manajemen. Nah, formulir-formulir ini kita udah pahami sebagai rekaman bukti pekerjaan kita secara visual. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang singkat kita tentang dokumen sistem mutu di laboratorium pengujian dan kalibrasi. Jadi ada tentang dokumen sistem mutunya itu sendiri, dan yang kedua diatur dalam klausul 8.3 tentang dokumen kontrol. Nah, secara umum Bapak Ibu sekalian, dokumen-dokumen ini sifatnya adalah terkendali, sehingga tidak gampang atau bahkan terlarang kita memperlihatkan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan. Jadi perlu kita perhatikan dokumen ini terkendali, sehingga kita harus menunjuk siapa pengendali dokumen, sehingga dokumen itu masih tetap bisa dikendalikan, atau dengan kata lain terjaga kerahasiaannya. Nah, secara umum banyak orang sepakat yang bertanggung jawab tentang pengendalian dokumen di laboratorium adalah manajer mutu atau penanggung jawab pengendali mutu. Demikian Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang singkat kita tentang dokumen di laboratorium pengujian dan kalibrasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.